Perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Umayyah, memulai periode pemerintahan mereka yang berlangsung hingga 750 Masehi. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup wilayah yang luas, termasuk sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian Asia Tengah. Pada masa dinasti Umayyah, didirikan pusat-pusat administrasi yang efisien di kota-kota seperti di ibu kota Damaskus, Kufah, dan Basrah, yang memperkuat struktur pemerintahan Islam. Dinasti Umayyah memperkenalkan budaya Arab dan agama Islam ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, membangun masjid-masjid megah, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan agama, dan mempromosikan pendidikan. Meskipun dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, mereka juga dihadapkan pada konflik internal, terutama antara kelompok penguasa dan masyarakat yang lebih luas, yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah akhirnya memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani di Khorasan. Pemberontakan ini berujung pada penggulingan dinasti Umayyah dan pendirian dinasti Abbasiyah pada 750 Masehi. Sedangkan dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi setelah penggulingan dinasti Umayyah dan dipimpin oleh Abu Abbas as-Saffah yang menjadi khalifah pertama dari dinasti ini. Khalifah Abbasiyah Al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Hal ini menandai awal dari periode keemasan Baghdad sebagai pusat kebudayaan ilmiah dan ekonomi Islam. Masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun dianggap sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Ini adalah periode ketika ilmu pengetahuan, seni, dan sastra Islam berkembang pesat, terutama di Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad. Di bawah dinasti Abbasiyah terjadi kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi. Para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi membuat kontribusi yang signifikan dalam bidang ini. Pemerintahan Abbasiyah mendorong terjemahan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan kuno dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di dunia muslim. Dinasti Abbasiyah melihat perkembangan budaya Islam yang lebih inklusif dengan adanya pengaruh dari berbagai budaya dan etnis, termasuk Persia, Yunani, dan India. Ini menciptakan lingkungan intelektual yang dinamis dan beragam di dunia muslim. Pada abad ke-10 Masehi, dinasti Abbasiyah mengalami pemecahan politik dan penurunan kekuasaan, terutama dengan munculnya negara-negara kecil yang dikenal sebagai kekhalifahan kecil yang mengendalikan wilayah-wilayah yang berbeda di dunia Islam.